Rapat kali ini dihadiri oleh Mbak Sela, Mbak Risma, Dada, Mas Anwar, Mas Sugeng, Mas Adi, Mbak Pon di Mbak Pon. Sini Mbak Pon. Iki lho di syuting ngomong ke Jawa Timur sama Jawa Pos. Oh iya. Pak Eko. Fatimah. Iya ini jarno wis. Ini saya mau ambil depannya teman iki, Bu. Oh iya. Ini Fatimah. Ini wis ya. Jopo iku mau. Ya wis ya. Kanggo mana? Ini berapa? Wis. Ini ya? Ya semuanya. Ini loh bro. Siapa sih membuka? Iki kok gak melaku ya? Gak ongkep. Oh wis aja. Bisa tadi. Oh, masuk minggu. Bisa diputer ya. Itu tak. Kopinya kok dikene tok kabeh. Kopi ini corona, sing kopi aja. Yo kok jadi baru bangun Mbak Fatimah nanti dulu ya. saya. Kapan senin Mbak? Ini dia penulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Miknya mana Mas Adi? Mik. Oh iya, saya suaranya gampang. Saya kan udah Alhamdulillah kita Mana dia sih lu? mulai masuk lagi hari ini. Kita bertemu lagi setelah menutup Gak nutup gak biasa nih kayak kemarin. Coba ikut ini Mbak. Soalnya kita masih di soal cilik gitu. Soalnya kita masih di setelah lebaran agak lama juga. Ini mau saja pada diri. Ini suaranya lebokno ae, Bu. Iya lah percuma tau mah kene sing ngomongno kok. Eco nih. Jare di kursi kono lho, Bu. Ngadep ngetan, ngadep ngetan. Ngadep ngetan. Oh iya. Oh iya, itu. Coba. Cilik nang kate itu gede-gede. Iya, cilik pas saiki iki gambar. Bener. Coba. Tes. Gue lah tau gue mana kerungu. Iya, cilik no. Yang penting kerungu iki lho, Dek. Mek sing krungu kaya mana? Iya. Tes. Saya Alhamdulillah. Kurang cilik. Alhamdulillah. kamu apa lho? Cilik lah podo ambek kami. Maksudnya Kurang gede. Rapat lagi Yes. ini Nah, gak kira kerungu ndek jopo. wes Iya. tidak motor hari ini. artinya kita bermuhasabah, kita introspeksi pekerjaan kita ini bagaimana kok ada kurang dan lebihnya. Nanti ada yang lebihnya kita pertahankan, syukur bisa kita tingkatkan. Nah, ada hal yang kurang, nah, nanti kita perbarui bagaimana baiknya. Cuman ya nanti tentunya ada konsekuensinya dan yang harus kita lakukan. Artinya konsekuensi kita kepingin maju, kita jaya ini juga harus suplemennya harus ditingkatkan, semangatnya juga harus ditingkatkan. Terutama kalau kita bekerja itu, kalau bisa sukses itu tidak hanya mengandalkan otot, tapi juga harus mengandalkan otaknya. Artinya kerja keras juga kerja cerdas. Kalau kerja keras saja, nanti kalau nggak ada yang dikerjakan juga nggak bisa kerja keras. Terus kemudian kalau kita kerja cerdas ini sebenarnya artinya dan kalau kerja cerdas itu misalkan kita mengerjakan sesuatu itu waktunya cepat, hasilnya bagus. Nah, maka dibutuhkan keterampilan-keterampilan. Semakin lama kita mengerjakan itu semakin ahli. Misalkan mengerjakan Yasin semakin lama semakin ahli. Nah, bagi yang belum bisa tentunya juga butuh waktu lama. Nah, waktu yang lama ini juga artinya nanti jadi
kita jadi kemajuannya kurang. Artinya kalau kita bekerja kan kita mengandalkan omset, pemasukan kita. Jadinya kalau kita ngomong perusahaan, usaha, bekerja, kan kita juga kepinginnya dapat income yang bagus. Nah, untuk dapat income yang bagus ini harus selain kerja keras juga kerja cerdas itu tadi. Maksudnya itu, jadi sebisa mungkin teman-teman juga harus bisa meningkatkan kualitas kerjanya, baik kualitas maupun kualitas. Caranya dengan semakin memperbarui, semakin sesama belajar dari teman-temannya juga. Misalkan dari A belajar yang B, B belajar yang C. Artinya mana teman yang bisa, nggak apa-apa kita mencontoh trik-trik yang misalkan mengerjakan praktek. Kalau kita dengan cara tradisional saja nanti butuh waktu yang lama. Untuk mengerjakan 1000 butuh waktu yang lama. Tapi kalau kita punya cara yang cerdas, maka pengerjaannya juga bagus dan cepat. Itu yang kita butuhkan. Terus juga yang tak kalah penting nanti yang sering saya bahas sama Bu Mutia ini, terutama pemasaran. Artinya kalau kita secara pribadi orderan kita sudah banyak ya, kalau pribadi. Tapi karena kita ini kan tidak hanya 1-2 orang tapi banyak orang. Jadi kalau order segini masih harus biasa. Maka namanya usaha ini ada targetnya. Target kalau kemarin itu 100 juta kan banyak, 100 juta itu kan banyak ya, uang 1 juta. Tapi kalau namanya perusahaan, uang segitu itu ya masih kurang banyak, karena nanti kita kan 100 juta itu kan kotor. Nah nanti bersihnya paling 10% atau 20%. Kalau kita ngambil untung banyak, biasanya memang kita untung, tapi nggak bisa lama, karena pesaingnya juga mereka, pesaing kita juga, perjalanan lain juga menawarkan yang lebih rendah. Jadi kita juga harus mensiasati harganya murah, tapi kita juga dapat untung. Dan kalau terlalu murah juga kita repot, nanti kosnya juga sedikit untungnya income. Nah, tapi kalau kita dimahalkan juga dapat untung banyak. Nah, pelanggannya lari karena ada percetakan air yang menawarkan lebih murah. Apalagi ada Shopee. Mesti pelanggan-pelanggan ini membandingkan dengan Shopee, dengan Tokopedia. Misalkan beli kardus beli kita masuk 1000, padahal di sini 1500, di sini di perjalanan lain 950. Nah, kita membandingkan itu. Makanya membuat data harga ini juga suatu kesulitan juga. Artinya kecerdasan, kadang di sini murah, kadang bisa mahal, bisa modern. Jadinya artinya kita semuanya satu tim. Bagi yang membuat harga ini juga mikir-mikir juga, nggak membuat harga semena-mena. Artinya supaya nanti pelanggan bisa kita kadang-kadang membuat harga itu buku Yasin ya. Buku Yasin ini dari dulu awalnya itu ada yang 23.000. Terus kemudian ada pelanggan yang menawarkan di bawah itu, akhirnya kita mengikuti. Nah sekarang kita ada yang 11.000, ada yang 15.000. Nah ini pinter-pinter kita ini ngatur harga. Ini kesulitan juga. Artinya kadang saya kemudian Mbak Sela atau Mas Adi yang menerima orderan itu kadang kita siasati orang yang bertanya itu sebisa mungkin jangan menunggu untuk mendapatkan harga. Karena kalau masih saya tanyakan dulu, saya hitungkan dulu, mereka sudah nyari percetakan yang lain. Nah makanya dari ini saya secara pribadi ini kadang agak dilema juga, mau mengedilkan langsung nanti khawatir rugi murah. Nah nggak didilkan langsung, khawatir pelanggan nanti jadi lari. Nah ini adalah kesulitan kita
Jadi apa, kita semakin cerdas, kita semakin cerdas dan semakin cepat pengerjaan. Dan kita semua insya Allah sudah mengalami dulu yang mengerjakan Yasin semakin cepat. Dulu itu kan Yasin masih ono baca di esek-esek. Esek-esek itu kan lama. Ternyata kemudian ada ide kemudian dikasih yang tembak. Ya, lumayan cepat juga. Kalau dulu kita mengerjakan Yasin 100 itu lama sangat. Karena memang covernya juga mulai dari awal, terus disabut covernya jadi lama sekali. Terus lah ide-ide seperti itu yang saya harapkan muncul dari teman-teman semuanya. Cara kerjanya bagaimana, yang bagian tas juga Mbak Risma juga Mas Anwar sudah paham mensiasatinya biar cepat, biar hasil bagus seperti ini. Yasinnya juga begitu, masukkan belanja-belanja dan apa konten-kontennya juga sudah semakin paham. Artinya, nah kecerdasan itu yang apa, yang bisa kita dapatkan semakin lama kita bekerja. Ini tolong di apa, di aman ini ya. Artinya ngelmoni pekerjaan kita, apa yang kita kerjakan itu dielmoni. Artinya oh kayak gini nanti sela-selanya sampai sendiri, kita sendiri yang tahu. Selain itu kalau bisa memang kita kan punya wifi, teman-teman juga kalau bisa lihat-lihat di YouTube juga boleh. Artinya bagaimana cara mengerjakan tas yang bagus. Artinya tas tas ini kan kita ini melintu ya, cuman income-nya kan enggak banyak. Jadi kita mau dimurahkan nanti rugi, mau dinaikkan ini, sedangkan pelajarnya toko yang lainnya sudah harga segitu. Nah, mungkin bisa nanti dicari solusi bagaimana supaya tas ini kita dapat untung banyak. Nah, itu cara kita tahunya di YouTube, misalkan tutorial tas yang mudah pengerjaannya, bahannya mudah atau yang mahal harganya. Jadi kita biar ada sisanya, sisa untungnya ini. Nah ini saya pikirkan sama penelitian. Tapi bagi teman-teman yang tas juga tolong dibantu juga, supaya ada ide-ide bagaimana supaya bisa maksudnya kita bisa kerja cerdas juga. Syukur-syukur kalau bisa ini kita dapat orderan banyak tas dan sehingga bisa dikerjakan oleh mitra-mitra. Itu yang bisa menguntungkan sampai jadi banyak. Terus Mas Adi juga nanti yakinnya juga tambah bagus. Tapi saya harapkan juga untuk Yasinnya Mas Adi juga bisa mengkader, bisa menularkan ilmu-ilmunya yang lain supaya nanti bisa dikembangkan ke level yang jauh. Artinya punya sub-sub Mas Adi. Bisa misalkan garap cover mesti garap sing staples ini. Artinya nanti bawa menawa nanti bisa besar Mas Adi bisa membawai anak buah juga. Mbak Risma Mas Anwar juga bisa seperti itu. Maksudnya seperti itu, cuman sementara kita kan masih seperti ini, masih agak kesulitan. Artinya pemasukannya kemarin bulan puasa memang menurun, jadinya saya juga kewajibannya ke teman-teman karyawan akhirnya tertunda. Nah, ini saya minta sangat dimanfaatkan fasilitas yang ada, terutama fasilitas wifi ini dimanfaatkan dibuat nyari ide, dimanfaatkan dibuat nyari ilmu pengalaman di nanti terus nanti teknisnya kita seperti apa nanti dijelaskan sama penelitian. Yang terpenting ya kita saling bantu membantu. Saya membantu teman-teman juga tolong bisa membantu saya. Artinya apa yang bisa dibantukan tenaga dan pikirannya ya selama ini sudah membantu. Tapi nanti kita kan hidup itu harus dinamis, tidak boleh stagnan.
harus dinamis, artinya harus bergerak, harus meningkat. Dulu itu saya pas kerja di Radar Malang di bagian periklanan tahun 2002 kalau tidak salah itu